marahnya, Pak. Betapapun kita hidup dibully oleh orang, diolok-olokkan oleh orang, dicaci maki oleh orang, sebagai manusia pasti, halo Pak Dandi, marah nggak Pak kalau dengan dibully orang, Pak? Pasti dalam rasa hati pengen memberontak. Awas, manusiawi, Pak. Di saat hati kita bergejolak ingin membalas, ingin marah, orang itu bisa mengerim, meredakan hatinya untuk tidak marah. Padahal orang, semua kita pasti punya sifat marah, ego. Jangankan kok hati kita kesentil oleh orang lain, orang mobil kita disenggol aja pasti kita marah. Di saat kita memang harus marah, disitulah kita bisa mengerim, meredam rasa amarah kita. Betapapun Pak Ipat dibully oleh lawannya, ganti Pak Ipat ya. Di saat itu Pak Ipat sebagai manusiawi pasti dia ingin mengancam, awas aku nanti jadi wakil bupati ya, awas ya kan. Itu manusiawi. Tapi ketika keinginan itu bisa diredam oleh dirinya sendiri, inilah ciri-ciri orang yang mutakin yang kedua. Apakah sudah ada pada diri mereka? Ayo, apakah sudah ada pada diri kalian masing-masing? Benar. Suka ibu-ibu suka marahi bapaknya enggak? Bapak-bapak suka marahi istrinya enggak? Berarti kalau masih ada yang selalu marah, belum masuk kriteria orang yang muttaqin. Maka tahan amarah, tahan, diempet tinggal turu aja. Daripada marah terus ya, lebih baik tinggalkan saja. Nanti toh akan lerai sendirinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ciri orang yang muttaqin itu dalam kehidupan sehari-hari adalah wal afina anin nas. Orang itu mau memaafkan kesalahan orang lain. Tadi Mbak Endang, Pak Tri, Pak Kapolres sudah minta maaf, padahal dia baru 1 tahun, berapa bulan Pak? 4 bulan. Kalau saya tanya, sudah apa yang Anda lakukan terhadap Jembrana? Wah, gaya ya. Seberapapun tugas yang telah beliau lakukan di sini, mau tidak mau diakui nggak diakui, beliau sadar pasti ada kesalahannya. Kita sebagai warga Jembrana yang baik, mau nggak memaafkan kesalahan beliau? Berarti kalian orang-orang yang muttaqin. Ini sebagai konsekuensi dari yang kedua tadi. Yang mestinya dia marah kepada orang yang membencinya, yang membulinya, yang menganiayanya, mencacinya, tapi justru malah dikembalikan dengan apa? Pemberian maaf. Wal afina anin nas, memberikan maaf kepada orang-orang. Dan memberi ini, waduh, beratnya bukan main. Coba kalau memberi maaf ini selalu berada dalam kondisi kita setiap hari dan tidak hanya ketika hari raya Idul Fitri. Coba hari raya Idul Fitri itu orang rebutan salah atau rebutan benar? Rebutan salah. Hah? Rebutan salah. Selalu ketemu Pak Kapolres, saya minta maaf, Pak Bupati saya minta maaf. Nanti siapapun yang silaturahmi ke rumah beliau-beliau, baik bawa proposal maupun tidak bawa proposal, pasti akan meminta maaf. Siapapun kita yang dimintai maaf, pasti akan memberi maaf. Inilah sifat orang yang muttaqin yang bisa kita lihat kesehariannya di kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi apa? Yang pertama, selalu menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Yang kedua, apa tadi? Mampu menahan amarah. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Ketiga-tiganya ini adalah konsekuensi dari perbuatan orang Muslim, mukmin, muttaqin, dan selalu berbuat baik. Semua perbuatan, 3 perbuatan adalah dalam kategori perbuatan yang baik, dan semua perbuatan baik ini disukai oleh Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat suka dengan orang-orang yang selalu berbuat baik.
dan berbuat baik menjadi slogan Syarikatan Muhammadiyah, yaitu kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar. Jangan dibalik beramar mungkar nahi ma'ruf. Kualik jangan nih, jangan sampai. Insya Allah kita semuanya ini di bawah kepemimpinan Pak Kembang dan Pak Ipat akan selalu berbuat baik sesama manusia, karena kita saling mencintai di antara kita sendiri, mencintai saudara kita akhul muslim maupun mencintai saudara-saudara kita yang non muslim, karena kita harus betul-betul saling menghormati, saling menyayangi kepada semua makhluk Allah. Harus selalu berbuat baik kepada pimpinan, kepada atasan, kepada saudara, kepada masyarakat secara keseluruhan. Dan mudah-mudahan ini semuanya dapat membangkitkan kita, menambah ghirah kita, menambah kepercayaan diri kita sebagai orang yang beriman, yang menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh ini. Nanti ujungnya di akhir hari, di tanggal 30 nanti, kita betul-betul menjadi orang yang muttaqin, la'allakum tattaqun, sebagaimana difirmankan oleh Allah. Bapak dan Ibu, ternyata orang-orang yang mampu berbuat 3 hal itu, ciri-ciri yang muttaqin itu sudah dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan reward. Apa itu reward? Hadiah. Hadiahnya adalah termaktub dalam ayat sebelumnya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawatu u'iddat lil muttaqin. Nanti ributnya adalah ampunan dari Allah dan surga yang sangat luas, luasnya seluas langit dan bumi. Ini disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang muttaqin. U'iddat lil muttaqin. Maka kalau kita bisa melakukan 3 hal tadi, maka kita termasuk orang-orang yang muttaqin, yang nantinya akan disiapkan oleh Allah berupa ampunan atas semua dosa-dosa kita, dan tentunya kita akan masuk dalam surganya Allah, Jannatun Na'im. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sedikit apa yang kami sampaikan bisa kita terima dan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kita berharap mudah-mudahan puasa kita hari ini dan hari-hari berikutnya dan juga hari-hari yang telah berlalu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa. Atas kehadirannya Bapak Bupati, Bapak Bupati dan semua yang hadir di sini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.